Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sidron, NIM E20191131 dari Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor yang sudah dijelaskan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI untuk memenuhi UTS Ekonomi Makro Islam. Yang pertama-tama kita membahas apa sih itu ekonomi 2 sektor. Jadi ekonomi 2 sektor ini adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Diagram aliran ekonomi 2 sektor itu ada rumah tangga produsen sama rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen menerima pasar barang dan jasa. Rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa, dan yang nantinya akan menjadi tenaga kerja di pasar faktor produksi. Yang nantinya juga rumah tangga produsen ini akan memberikan upah kepada pasar faktor produksi pada rumah tangga konsumen tersebut. Aliran pendapatan dalam perekonomian 2 sektor. Yang pertama itu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga itu akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi itu akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang terakhir, keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan itu. Dan yang kedua, kita membahas perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor ini adalah perekonomian yang meliputi kegiatan sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Jadi ada tambahan di sini, ada tambahan dari pemerintah. Apa sih fungsinya pemerintah itu di dalam perekonomian 3 sektor ini? Jadi di sini adanya pajak. Ada pajak perusahaan dan ada untuk pajak perseorangan. Nanti di sini ada lembaga keuangan di siklusnya. Rumah tangga itu menabung di lembaga keuangan, nanti akan ada peminjaman modal yang nantinya untuk investasi pada perusahaan gitu ya. Nah, perusahaan akan memberikan gaji upah kepada rumah tangga. Tuh. Jadi adanya campur tangan pemerintah ini menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Dan yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Itu karena belum ada perdagangan ini dengan luar negeri maka perekonomian 3 sektor ini perekonomian tertutup. Dan yang terakhir adalah perekonomian terbuka atau 4 sektor ini. Perekonomian terbuka ini hampir seluruh negara itu menganut perekonomian terbuka ini atau yang tersebut dengan 4 sektor. Karena berkaitan dengan luar negeri, perdagangan internasional. Jadi ini dapat memacu perekonomian nasional untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi
dalam negeri perekonomian terbuka. Apa saja itu yang akan meningkatkan daya saing produksi terbuka? Jadi nanti ada permintaan agregat di pasar barang, jumlah uang yang beredar, harga barang atau jasa gitu ya. Jadi adanya luar negeri di sini. Gimana apa sirkulasi aliran pendapatan? Jadi ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, ada luar negeri. Tambahan luar negeri itu adanya kegiatan ekspor impor di dalam sana. Jadi bisa mengekspor dan mengimpor. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.